Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut ini ya. Apakah yang sedang mereka lakukan? Pada gambar pertama ada Siti, Beni, dan teman-temannya sedang menjenguk teman yang sakit. Kemudian pada gambar kedua ada dua orang anak yang sedang mengamati dan memelihara alam serta lingkungan sekitar. Dan pada gambar yang ketiga ada Dayu yang sedang membantu teman merapikan tasnya. Nah, anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu menjenguk teman yang sakit, mengamati dan memelihara alam serta lingkungan sekitar, dan juga membantu teman merapikan tasnya. Lalu, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Perlakuan mereka sangat baik dan patut ditiru sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini, sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Berikutnya, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Hal baik yang bisa dicontoh yaitu menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh dan tak sedih atau kesepian, memelihara dan mengamati lingkungan agar menambah keasrian dan pengetahuan kita, serta membantu teman yang kesusahan agar senang kembali. Anak-anak menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Lalu, bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Yuk kita cari tahu ya. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini ya. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman.
Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut atau perompak. Selanjutnya, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, anak-anak, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang dirasakan rakyat di Kerajaan Tarumanegara adalah hidup aman dan sejahtera. Hal ini dikarenakan ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Dan juga keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, kemungkinan kehidupan rakyatnya tidak aman dan sejahtera, karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Akan tetapi, mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Berikutnya anak-anak, coba kalian ceritakan kembali ya secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban kalian. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Seperti berikut ini. Raja Purnawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa Kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaritun. Anak-anak, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut ini ya. Di sini ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh. Selanjutnya ada juga Raja Balaputradewa Kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Berikutnya ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur, berasal dari Kerajaan Gowatalo, Makassar. Berikutnya ada juga Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, berikut ini adalah Prasasti Ciaritun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berada di Bogor. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang diwariskan kepada kita semuanya. Berikut ini tentang perjuangan dan juga nilai-nilai kepahlawanan. Yang pertama, perjuangan Raja Balaputradewa, yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya yaitu berani dan tegas dalam memimpin.
Nilai kepahlawanan yang kedua yaitu perjuangan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan Sultan Iskandar Muda yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Berikutnya adalah perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau juga berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan juga rela berkorban. Selanjutnya, berikut ini adalah perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Nah, anak-anak, itulah perjuangan dan nilai kepahlawanan dari beberapa tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.